Putriku. Ditabrak anak orang tajir. Orang tuanya mau surat bebas tuntutan seharga 30 miliar rupiah. Tapi tahu nggak? Gue malah kirim 150 miliar rupiah. Uang ini gue bayar buat tebus nyawa anak lo. Mantap banget. Wah, kelas sudah selesai nih. Yes, ayo kita beli jajan yuk. Ya, ayo pergi. Kecelakaan, cepetan panggil polisi. Yara. Ibu di sini, Nak. Jangan takut ya. Ibu di sini sayang. Kok bisa terjadi? Gimana sih bisa kejadian gini? Dokter, gimana kondisi anak saya? Dia udah lepas dari bahaya tapi masih belum sadar. Nggak ada yang tahu kapan dia bakal bangun. Halo? Bu Mona, bisa nggak Anda datang ke sekolah? Ibunya si pengemudi mau ketemu Anda. Mereka mau berdamai. Berdamai? Gue pengen lihat. Gimana rencana mereka? Bu Mona, Pak Zainal. Anda ibunya Yara? Jangan buang-buang waktu gue. Cepetan tanda tangan. Jangan hancurin masa depan anak gue. Anak lo dapat ganjaran yang setimpal. Gue nggak akan tanda tangan. Bu Mona, tenang dulu dong. Lepasin. Mereka kesini mau berdamai. Katanya Anda cuma ibu rumah tangga. Lihat pakaian lo. Pasti nggak tajir. Korban tabrakan biasanya dapat 15 miliar rupiah. Gue kasih 30 miliar rupiah. Itu udah lebih dari cukup. Anggap aja lo beruntung. Bisa ketemu orang sebaik gue. Lepasin. Uang lo buat apa? Anakku masih koma. Anak lo bakal membusuk di penjara. Uang gue buat apa? Pernah dengar pepatah nggak uang bisa bicara? Kalau nggak, kenapa berita ini nggak rame di online? Gue yang pastiin. Semuanya terkubur. Lo tahu ini apa? Ini kartu hitam tingkat tertinggi. Cuma miliarder yang bisa dapetin. Kartu tambahan ini gue kasih ke suami gue. Ini kartu tambahan aku kasih ke suamiku. Sayang, buat kamu pakai. Memang kamu masuk keluarga kami lewat pernikahan, tapi yang pegang kendali bisnis itu kamu. Aku nggak bakal biarin kamu terlihat buruk di depan orang. Mona, kamu baik banget ya sama aku. Fokusin aja urusin Yara. Aku selalu ada buat kamu. Dari mana sih kamu dapat kartu hitam ini? Jangan berani sentuh aku. Ini dari suamiku. Nggak ada limitnya. Aku bisa belanja sesuka hatiku. Suamimu? Mona, ulang tahunku bentar lagi. Aku mau mobil ini buat hadiah, boleh kan? Boleh banget. Kalau suka aku beliin. Kamu baik banget ya sama aku. Angkat dong! Halo?
Sayang, cepat ke sini. Yara kecelakaan. Sayang, aku nggak bisa datang sekarang. Lagi ada krisis PR gede di perusahaan. Harus aku tangani. Begitu selesai, aku langsung ke sana. Halo? Evan Saputra. Saat putriku terluka, kamu sibuk ngelindungin anak harammu? Nah, kalau kamu pinter, tanda tangan surat bebas tuntutan ini. Uang di kartu hitamku udah lebih dari cukup untuk mengganti rugi untuk nyawa anak perempuanmu. Dia benar. Anak laki-lakimu harganya berapa? Tentukan harga. Aku bayar. Kamu ngaco ya? Kamu punya uang sebanyak apa? Domain Dangskop, ku akan memberimu 45 miliar rupiah. Anak perempuanmu cuma segitu harganya. Jangan rakus. Aku bilang, aku beli nyawa anak laki-lakimu. Tentukan harga. Baiklah. 150 miliar rupiah. Kalau kamu punya, aku akan serahkan anakku padamu. Tapi gelandangan seperti kamu nggak akan pernah punya. Uang sebanyak itu, sekarang atau nanti? 150 miliar rupiah. Buat bajingan seperti dia itu banyak. Tapi aku mau beli nyawa anak laki-lakimu. Bu Mona, Bawakan aku 150 miliar rupiah. Kamu memang meyakinkan. Tapi yang kamu punya cuma uang palsu. Bu Mona, kendalikan diri. Kamu tidak bisa main-main dengan Harry dan keluarganya. Jangan repot-repot khawatir. Cukup, kamu tidak mau menandatangani surat bebas tuntutan itu ya? Kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Aku kasih tahu. Suamiku manajer umum grup angkasa. Kamu tidak ingin berurusan dengannya. Kamu tahu aku siapa? Kamu tahu aku ini siapa? Siapa kamu? Kamu siapa sih? Kamu cuma seorang ibu rumah tangga. Aku terlalu jarang muncul. Nggak ada yang tahu kalau sebenarnya aku direktur utama grup angkasa. Evan memang manajer umum, tapi cuman boneka saja. Dia pasti udah gila karena anaknya koma. Kasian banget. Tepat sekali, dia sedang berhadapan dengan istri manajer umum grup angkasa. Semua orang tahu grup angkasa punya pengaruh besar di seluruh kota Dirgantara. Apa? Dia pikir dia istri manajer umum? Pak Zainal. Pak Zainal. Kamu adalah orang tua gadis lainnya, kuharap kamu lebih waras daripada orang gila ini. Aku nggak ada waktu untuk ini. Tanda tangani saja surat bebas tuntutan ini untuk 30 miliar rupiah. Sayang, kita nggak bisa tanda tangani ini. Anak kami ditabrak, seluruh tubuhnya terluka. Aku nggak akan biarkan supirnya bebas. Aku nggak bisa. Tapi kita butuh uang untuk berobat. Selain itu, kita nggak mungkin menang melawan mereka. Bisa-bisa nanti kita nggak dapat sepeser pun. Jangan tanda tangani. Dia nggak mampu bayar kalian. Biaya pengobatan anak kalian dan perawatan ke depannya, aku yang tanggung. Kamu ngomong apa sih? Dengan kartu hitamku ini, 30 miliar rupiah mah kecil, 300 miliar rupiah pun bisa aku bayar. Wah, pede banget ya. Kalau gitu suruh dia bayar sekarang. Kalau enggak, dia nggak bakal mampu. Ya, ayo kita lakukan. Bayar dulu sekarang, nanti kami transfer uangnya ke mereka. Kartumu sudah dinonaktifkan. Kartu Anda sudah dinonaktifkan. Kartu Anda sudah dinonaktifkan. Ada yang tidak beres dengan mesin ini. Yang kukatakan, kamu tidak mampu membelinya. Bu Mona, terima kasih. Kalau tidak, kami tidak akan dapat apa-apa. Pelakunya bahkan akan lolos. Halo, sayang, kartu hitam yang kau berikan padaku tidak berfungsi. Apa? Itu tidak mungkin. Nanti aku akan lihat. Itu memang suara Evan. Sayang, datang saja langsung ke sini. Bajingan-bajingan ini tidak mau tanda tangan bagaimanapun caranya.
Mereka memilih jalan yang sulit, ya. Aku akan segera ke sana. Aku akan kirim pengacaraku dulu. Oke. Kamu dengar itu? Kamu akan dapat uangmu tapi tidak sekarang. Aku beritahu kamu. Pengacara suamiku akan datang. Para pengacara dari grup angkasa tidak pernah kalah di pengadilan. Kalau kamu pintar, tanda tangani surat bebas tuntutan sekarang. Kami tidak akan menandatanganinya. Kami tidak mau uangmu. Orang-orang sepertimu pantas dihukum. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan pengacara grup angkasa padaku. Kalau begitu, anakmu sudah seperti mati. Halo, hentikan suplai oksigen untuk gadis-gadis itu. Hentikan pengobatan mereka. Keluarkan mereka. Mereka masih di ICU. Kalau kita lakukan itu, nyawa mereka akan terancam. Karena mereka menolak tanda tangan. Buat apa membiarkan bajingan-bajingan itu tetap hidup? Biarkan mereka mati. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Sekumpulan bajingan. Aku biasa dengan mudah menangani. Kalian semua, lebih baik pulang dan mulai siapkan pemakaman. Sebaiknya kamu mulai merencanakan pemakaman anakmu saja. Aku baru aja ketemu orang gila hari ini. Dari mana lo dapat nyali buat ngomong kayak gitu? Hah? Dengar baik-baik ya. Nanti pas pengacaranya datang, anak gue bakal baik-baik aja. Dan lo bakal dipaksa bayar sampai lo bangkrut. Mobil mewah gue rusak. Cuma satu goresan aja harganya minimal 1,5 miliar rupiah. Bahkan mobilnya kena noda darah kotor anak lo. Jijik banget. Nggak mungkin bisa dibersihin sama sekali. Puluhan miliar rupiah lenyap gitu aja. Kamu baik-baik aja? Bajingan, beraninya lo mukulin gue. Gue hajar lo. Gue remukin lo. Uangnya banyak banget ya. Jadi Evan yang kirim uangnya karena kartu gue nggak bisa dipakai. Udahlah, bajingan-bajingan ini nggak mau tanda tangan. Kita malah jadi hemat duit. Si Jalang ini barusan mukulin gue. Tangkep dan hajar dia. Gue mau mukanya hancur lebur. Uang tunai yang lo minta udah siap semua. Kayak yang gue bilang, ini 150 miliar rupiah buat tebusan nyawa anak lo. Tidak mungkin. Kamu cuma ibu rumah tangga. Tidak mungkin kamu punya uang sebanyak ini. Wah, dia ini siapa sih? Dia benar-benar punya uangnya. Ibu, kenapa belum selesai? Ngapain buang-buang waktu sama orang-orang kampung ini? Ayo kita makan siang sama ayah. Bajingan, aku akan balas dendam untuk anakku. Sialan. Masih mau balas dendam? Tua bangka, anakmu yang duluan mukul aku. Mau berantem? Lepasin aku. Kamu tahu siapa aku? Kamu tahu siapa ayahku? Lepasin aku. Ibu, uangnya banyak sekali. Kamu kasih ke mereka, mereka bahkan nggak pantas dapat uang segitu. Kamu orang gila yang nggak tahu malu mau apa. Nenek sihir. Lepasin. Kamu tahu siapa aku? Ayahku manajer umum grup angkasa. Jangan macam-macam sama dia. Nggak penasaran ya? Uang ini buat apa? Bukannya ini uang ganti rugimu? Bukan. Uang ini untuk beli nyawamu. Uang ini untuk tebusan nyawamu. Tidak. Hentikan, tidak. Tangkap dia. Biar bajingan ini merasakan sakit yang beneran. Bajingan, kamu masih bisa gerak ya? Putriku pingsan gara-gara kamu. Ya sampai nggak bisa jawab aku. Hentikan. Dia! Hentikan. Pak Zainal, dia memukul muridmu. Cepetan hentikan dia. Cepetan. Hentikan. Harry, Tenang. Katanya, nyawa seseorang cuma bernilai sedikit di atas 15 miliar rupiah doang. Kamu hitung sendiri. Aku punya 150 miliar rupiah. Itu lebih dari cukup buat nangkep dia. Apa? Kamu nggak bisa ngomong begitu. Memang kamu punya uang, tapi 150 miliar rupiah itu nggak ada apa-apanya buat grup angkasa. Harry juga anak manajer umum. Kamu tahu nggak siapa aku? Itu nggak penting. Nggak ada satu orang pun di kota Dirgantara yang bisa ngalahin grup angkasa. Baik sekali.
Mari kita lihat siapa yang berani ganggu-ganggu Pak Evan. Kamu pasti pengacara andalan yang dikirim Evan. Orang gila ini mau bunuh anakku. Aku mau dia di penjara, aku mau dia dihukum mati. Bu Susi, tenang aja. Aku yang urus ini buat kamu atas nama Pak Evan. Kamu berani coba bunuh Pak Harry Saputra. Aku bakal bikin kamu bangkrut dan membusuk di penjara buat selamanya. Oh, gitu. Coba kita lihat siapa yang lebih jago, kamu atau tim hukum grup angkasa. Hey, Lu masih aja ngomong nggak jelas. emang tim hukum grup angkasa ada hubungan apa sama lu? Pak Zaki, si Jalang ini masih aja sok jago. Cuman penjara dan uang nggak cukup. Gue mau dia bayar 2 kali lipat buat setiap pukulan yang diterima anak gue. Gue bakal gandain biaya pengacara lo. Lo mau apa? Kasih mereka surat bebas tuntutan. Tangkap dia sekarang. Lu mau apa sih? Bagus deh, Jalang. Ini yang pantas lo dapet. Kok lama banget sih? Mereka cuma keluarga korban. Beresin aja pakai uang. Nggak susah kok. Ayah, Harry, ada apa denganmu? Siapa yang melakukan ini padamu? Itu ulah si Jalang itu. Kalau Pak Zaki tidak datang, Harry pasti sudah dipukuli sampai mati. Sayang, kamu harus menghukum si Jalang itu. Beraninya kamu? Kamu sudah gila? Beraninya kamu memukuli anakku? Kau cari mati ya? Kamu tidak mau menandatangani surat bebas tuntutan? Baiklah, aku beritahu kamu. Aku bisa selesaikan ini walau kau tidak tanda tangani surat bebas tuntutan. Nanti saat waktunya tiba, kau akan merasakan akibatnya. Aku sudah memperingatkanmu. Sudah terlambat untuk menyesal. Bawa Harry ke rumah sakit. Bajingan-bajingan ini nanti kita urus. Berhenti. bajingan kau? Tadi senang banget ngehajarku ya. Aku tadi... Harry, cukup. Kamu masih bebas dengan jaminan. Berhenti cari masalah. Aku yang akan mengurusnya nanti dan membalaskan dendammu. Oke. Kenapa dia terlihat tidak asing? Sayang, Harry terluka cukup parah. Dia harus dirawat di rumah sakit. Bu Mona, Bu Mona. Bu Mona? Dia terluka parah. Bawa dia ke ruang perawatan. Oke. Ayo pergi. Dia sudah sadar. Bu Mona, ibu harus berbaring. Kata perawat, ibu nggak boleh bergerak. Ada telepon untuk ibu. Halo? Halo, apa Anda keluarga Yara? Dia sudah sadar. Benarkah? Sungguh. Yara akhirnya bangun. Aku langsung ke sana. Kami ikut. Terima Daisy. Yara, aku segera sampai. Aku akan bikin mereka bayar mahal atas semua yang mereka lakukan padamu. Halo? Bu Susi, Yara Larasati, pasien kecelakaan mobil, sudah bangun. Bisa Anda datang? Kenapa aku harus? Udah aku bilang, usir saja perempuan-perempuan sialan itu. Kenapa kamu menelponku?
Tapi mereka udah bayar semua biaya rumah sakitnya. Kami tidak bisa mengusir mereka. Kami cuma mau kasih tahu, soalnya anak Anda yang salah. Aku memang nggak bisa hadapi ibunya, tapi anak itu pasti bisa kuhadapi. Aku bakal suruh dia langsung tanda tangani surat bebas tuntutan. Oke, aku langsung ke sana. Tangan kananmu sepertinya baik-baik saja. Tanda tangani sekarang. Aku tidak akan menandatanganinya. Jangan keras kepala seperti ibumu. Kalau kau tanda tangani, aku akan carikanmu kerja di grup angkasa setelah kau lulus. Orang-orang berbakat akan melakukan apa saja untuk bisa masuk ke sana. Kau akan carikan aku kerja di grup angkasa? Wah, aku merasa sangat terhormat. Tapi aku tidak membutuhkannya. Jangan tidak tahu diuntung. Memangnya kenapa kalau keluargamu agak kaya? Lain kali, aku akan menyuruh orang benar-benar menabrakmu. Kita lihat nanti seberapa sombongnya kau. Jalang, aku sedang bicara denganmu. Jangan abaikan aku. Apa yang kamu lakukan? Dia terluka parah. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Apa yang saya lakukan bukan urusanmu. Kamu mengganggu passion saya. Saya harus turun tangan. Kamu pikir kamu siapa? Rumah sakit ini milik grup angkasa. Suami saya adalah manajer umum. Hentikan aku dan kamu dipecat. Dia adalah passion saya. Bahkan jika saya dipecat besok, saya akan tetap bertanggung jawab. Masih mikirin besok? Lawan aku, besok kamu udah mati. Tahu diri, orang tolol. Gak heran cuma jadi pelayan rendahan di sini. Hei, pergi sekarang. Ini keluarga Yara Larasati datang ke rumah sakit sekarang. Ada yang ganggu dia. Hati-hati. Cepat. Jet. Ayo pergi. Halo, ini keluarga Yara Larasati. Datang ke rumah sakit sekarang. Ada yang mengganggunya. Aku segera ke sana. Dengarkan, aku Direktur Utama Grup Angkasa. Yara adalah putriku. Aku tak peduli apapun yang kau lakukan. Pastikan putriku aman. Baiklah. Jangan khawatir, akan ku cari cara. Cepat, tolong aku. Suamimu manajer umum grup angkasa? Kamu bohong. Ayahku yang pegang posisi itu. Kecelakaan itu pasti sudah merusak otakmu. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Aku tak pernah punya anak perempuan tak berguna sepertimu. Aku bisa buktikan. Aku akan telepon ayahku sekarang. Halo, Ayah. Ya, Yara? Pak Evan, jangan khawatir. Bahkan tanpa surat bebas tuntutan itu, masalah ini akhirnya bisa saya selesaikan. Saya cuma butuh waktu lagi. Tapi kalau kita bisa dapatkan surat bebas tuntutan itu, akan jauh lebih mudah. Anak Bapak bisa bebas lebih cepat. Iya, Yara. Ayah lagi sibuk sekarang. Nanti ayah telepon lagi. Ayah, aku lagi di rumah sakit. Ada yang gangguin aku. Oke, sudah. Hari ini ayah ada urusan penting. Aku nggak main-main. Aku serius. Aku di kamar 1566, rumah sakit Bakti. Cepetan ke sini. Oke, ayah akan ke sana. Bukannya kamu yang seharusnya kasih saya bukti. Tapi saya masih nggak tahu siapa ayah kamu. Kamu pikir kamu bisa buktikan kalau kamu itu anak manajer umum cuma lewat telepon? Mimpi kali. Ya. Kamu ini siapa sih? Kamu bukan istri manajer umum. Kamu ngaku-ngaku dia suami kamu. Jadi kamu selingkuhannya? Omong kosong. Kamu ngomong apa sih? Sudah, dia pewaris grup angkasa. Jangan coba-coba sakiti dia. Dia adalah pewaris grup angkasa. Jangan coba-coba sakiti dia. Dia cuma ngomong kosong doang. Gimana bisa dia punya banyak identitas? Kamu beneran percaya sama dia? Enggak. Direktur Utama Grup Angkasa udah telepon dan ngomong sendiri. Ada apa ini? Beneran dia pewaris grup angkasa? Ibunya yang ada di balik ini. Buat bocah nakal ini, Dia bisa bohong soal apa aja. dia cuma ibu rumah tangga ngaku-ngaku jadi direktur utama. Kamu percaya aja? Ibuku emang direktur utama. Kalau kamu berani ganggu aku, dia nggak bakal lepasin kamu. Betul banget. Kamu harus pergi sekarang juga. Kamu nggak bisa sembarangan nyinggung pewaris.
Kamu beneran percaya dia? Dia cuma nipu kamu biar kamu belain dia. Ibunya pakaiannya lusuh banget. Dia bukan direktur utama. Meski bukan direktur utama, dia tetap pasien kami. Selama kami masih di sini, kamu nggak boleh sakiti dia. Selama kami masih di sini, jangan coba-coba sakiti dia. Sudah saya minta baik-baik, tapi kamu nggak mau dengar ya. Ini peringatan terakhir kamu. Keluar sekarang juga, atau kamu akan menyesal. Tidak. Beraninya kamu melawan aku, mau mati ya? Orang macam apa yang mengganggu anak kecil? Dengar ya, selama kami berdua ada di sini, kamu nggak akan bisa sakiti dia. Kalau terus begini, kami telepon polisi, ya. Satpam! Bu Susi, seret keluar 2 bajingan ini. Aku nggak mau lihat muka mereka lagi. Siap. Jangan sakiti mereka. Tidak, jangan sakiti mereka. Tidak. Bajingan mau tanda tangan atau enggak? Kami hampir sampai. Yara, ibu datang. Harry, jaminanmu masih lama lagi. Kami menunggumu buat nongkrong bareng. Betul. Cuma 2 orang? Dan masih belum beres? Kau pikir aku mau tinggal di sini? Kedua keluarga itu, mereka sama sekali tidak mau menandatangani surat bebas tuntutan. Aku nggak tahu kapan ini bakal berakhir. Bukannya dia wanita itu? Ayo kita urus dia. Hei, Mau apa? Jangan halangi aku. Minggir. dasar jalang, belum puas dipukuli. Sekarang datang lagi mau tambah, dan kalian berdua. Kalian memang mau digebuki? Kamu minta dihajar ya? Teman-teman, ini kesempatan kalian untuk balas dendam demi gua. Siapapun yang bisa ngalahin bajingan-bajingan ini, gua bakal beliin kalian masing-masing mobil. Berani-beraninya kalian cari gara-gara sama Harry? Lu mau mati ya? Kalian bajingan udah nyakitin anak gua. Gua yang bakal habisin kalian. Piret. Kalian ngapain? Hentikan. Pergi. Udah. Harry Saputra, urusan kita yang kemarin belum beres, dan elu masih berani nyari masalah sama gue. Elu yang mau mati. Hentikan. Nenek sihir, elu pasti khawatir banget sama anak elu. Gue anterin elu ketemu dia sekarang. Keluarga elu bakal kumpul lagi. Elu harusnya berterima kasih sama gue. Hajar dia sampai babak belur. Pergi. Harry! Kamu ngapain? Kan sudah kubilang, selagi masih bebas bersyarat, jangan cari masalah. Masalah kecelakaan belum beres, malah kau tambah runyam. Belum cukup kekacauan yang kau buat? Cari anakmu sekarang juga. Bajingan, ku bikin habis kau. Aku nggak akan tanda tangan biar anakmu membusuk di penjara. Oke. Bagus sekali. Akan kuperlihatkan akibatnya kalau kau macam-macam denganku. Masuk. Aku mau kalian berdua. Mematahkan setiap tulang di tubuhnya yang masih utuh. Aku mau dia menghabiskan sisa hidupnya di ICU. Jangan dengar dia. Kalau berani sakiti aku, ibuku nggak akan melepaskan kalian. Mengancam aku? Kalian cuma sekumpulan bajingan. Memangnya punya uang terus bisa apa? Memangnya kalian bisa apa? Lakukan sekarang. Jangan sentuh aku, pergi sana. Jangan sentuh aku. Yara! Dia di mana sih? Ini pasti kamarnya. Permisi, ada pasien bernama Yara Larasati di kamar 1512. Dia kemana? Yara Larasati, dia dipindahkan ke kamar 1906. Itu di sana. Cek Magari. Sayang, kok kamu di sini? Ada apa? Sayang, karena bocah nakal itu udah bangun, aku mampir buat lihat apa aku bisa minta dia tanda tangani surat bebas tuntutan. Aku nggak nyangka dia bakal sama nggak tahu terima kasihnya kayak ibunya.
Dia cuma anak sekolahan. Kemampuannya ya segitu doang. Dia cuma anak sekolahan. Dia nggak sehebat itu. Bener banget, aku juga mikir gitu. Tapi siapa sangka, sama aja kayak ibunya. Mereka berdua keras kepala banget. Bukannya di sini. Kamar Yara nomor berapa ya? Udahlah, gue nggak ada waktu buat dia. Nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau tanda tangan, kita fokus ke anak yang satu lagi aja. Hajar dia dan usir dari rumah sakit. Gue bakal ngomong ke semua rumah sakit di kota Dirgantara. Nggak ada yang boleh ngerawat dia. Gimanapun caranya, dia tamat. Mati atau cacat. Begitu keluarga lain lihat itu, menurut lo mereka bakal bereaksi gimana? Kamu mau bikin dia jadi contoh ya? Bajingan-bajingan ini nggak akan tahu batas sampai kita beneran bertindak. Biarin mereka tahu. Apa yang terjadi kalau mereka melawan gue? Nanti, mereka bakal tanda tangan sendiri. Sayang, kamu selalu punya cara. Kamu bener. Tunggu apa lagi? Kasih pelajaran ke si brengsek ini. Aku bakal buat keluarga lain lihat ini. Yara, Sayang, kamu memang selalu punya cara. Kamu bener. Halo? Kontraknya ada masalah? Tunggu sebentar. Yara! Aku akan membunuhmu. Kamu masih belum mendapatkan kontrak itu setelah sekian lama? Kamu ngapain aja? Jalang, awas aku bunuh kau! Yakin jadi cari-cari alasan lagi. Kalau besok belum selesai, serahkan surat pengunduran diri dan pergi. Awas ku bunuh kau! Lepaskan aku! Jalang, dasar jalang. Beraninya kau memukulku. Kalian bodoh ya? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Gebuk dia. Baiklah, kalau aku tamat hari ini, kau juga ikut tamat. Gebuk dia. Berhenti. Siapa yang berani buat onar di sini? Hentikan. Kau direktur rumah sakit? Pas sekali kau datang. Usir wanita jalang ini sekarang. Dia pasien di sini dan sudah bayar biaya pengobatannya. Kita tidak bisa sembarangan mengusirnya. Lakukan apa yang kuperintahkan. Jangan banyak omong. Rumah sakit ini milik grup angkasa. Suamiku adalah manajer umumnya. Percaya atau tidak? Satu kata dariku. Rumah sakitmu tamat. Direktur utamanya datang. Cepat keluarkan wanita ini dari sini. Kalian berdua jalang busuk, mulai sekarang, sekalipun kalian dipukuli setengah mati, tidak ada satupun rumah sakit di kota Dirgantara yang mau menerima kalian. Minggir! Beraninya kau, harusnya kau yang mengusirnya. Maaf, aku terlambat. Aku tidak tahu kalian berdua ada di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Nanti aku jelaskan. Tolong aku dulu. Kau sudah gila, siapa dia? Kenapa kau perlakukan dia seperti itu? Seret dia keluar. Dasar jalang, dasar bajingan tua, kau tamat sudah. Lepaskan, dasar bajingan tua. Tunggu saja nasibmu. Hentikan. Lepaskan dia. Kurang ajar kau ini. Lepaskan. Dr. Edwin sudah tidak waras lagi. Dia berani-beraninya melakukan ini padaku. Kau harus memecatnya. Di mana Dr. Edwin? Bawa dia ke sini. Dr. Edwin di mana? Di sini. Dr. Edwin, dia bersamaku. Bersamamu? Dia siapa buatmu? Dia bukan orang yang bisa kau ganggu begitu saja. Hei, gitu caranya bicara. Sama manajer umum, perbaiki sikapmu. Lepasin dia dan minta maaf. Dia bisa usir siapa saja. Lepasin aku. Nggak cuma dia, aku juga bakal usir kamu. Mau usir aku? Aku manajer umum grup angkasa. Kamu mau usir aku? Kamu sudah gila, masih mau kerja di sini? Usir mereka berdua.
Siap. Mundur. Edwin, aku bisa pecat kamu hari ini juga. Jangan sentuh aku. Minggir, Edwin, ini belum selesai. Coba lihat, tunggu. Keluarkan dia. Dia baik-baik saja. Trauma kepala ringan, dia hanya butuh istirahat. Terima kasih banyak. Sudah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Yara. Bu Mona, kami cuma melakukan pekerjaan kami. Terima kasih juga sudah menemaniku. Kami nggak nyangka kalau Anda itu direktur utama grup angkasa. Saya akan terus menanggung semua biaya pengobatan putrimu. Terima kasih. Dr. Edwin, tingkatkan keamanan di kamar putriku. Jangan sampai ada orang luar masuk. Aku tidak ingin ini terulang lagi. Itu sih, Bu Mona. Kami akan segera pergi. Ayo pergi. Yara, kamu baik-baik saja ya? Ibu wanita tadi selingkuhan ayah ya? Harry itu anak mereka? Dia bukan ayahmu. Yara, jangan pikirkan itu. Pulihkan dirimu saja. Aku yang akan urus mereka semua. Mereka pasti akan membayar semuanya. Ayo, cepat. Jangan sentuh aku. Keluar, pergi. Sudah kubilang, Dr. Edwin melarangmu kembali ke rumah sakit bakti. Aku manajer umum grup angkasa. Kamu mengusirku dari rumah sakitku sendiri? Pergi bilang ke Edwin karirnya tamat di industri ini. Dan kalian berdua, bersiaplah pergi. Sayang, kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Sayang, Edwin kenapa sih? Dia gila ya? Dia lihat wanita itu langsung berubah total. Cuma bisa cari muka di depannya. Dia itu siapa sih? Cari muka? Aku manajer umum grup angkasa, dan dia berani melawanku. Dia lebih tinggi jabatannya dariku. Hanya satu orang yang di atasku, direktur utama. Dia mirip Mona ya? Jangan-jangan benar-benar dia? Gak mungkin. Jalang itu, dia direktur utama yang bener aja. Kan udah ku bilang, Dr. Edwin tidur sama dia. Dia sampai buta sama dia, makanya dia bela dia. Yang satu lonte, yang satunya orang sinting. Cek ya, jijik banget. Bener banget. Kalau itu Mona, dia pasti udah ngejar-ngejar aku. Aku pasti salah tebak. Ayo pulang. Mereka gangguin kamu. Aku bakal bikin mereka nyesal. Caleb, aku mau wajukan cerai. Mau jadi pengacaraku? Aku dirikan firma ternama. Aku diakui internasional dan aku nggak pernah ambil kasus di bawah 15 triliun rupiah. Sebut aja harganya. Kamu tahu situasinya. Evan lagi pegang kendali grup angkasa sekarang. Aku nggak bakal kasih tahu dia. Dia kelihatan, aku sembunyi. Aku bakal ambil kembali semua yang ku beri padanya. Santai aja, aku bercanda. Kamu pikir aku nggak bakal bantu kamu? Kita kan tumbuh bareng, ingat? Kalau dulu aku nggak bertengkar sama keluarga dan pergi dari negara ini 10 tahun, bajingan itu nggak bakal punya kesempatan. Udah mulai lagi. Aku nggak percaya aku sebodoh itu. Sampai tertipu sama bajingan itu. Jangan khawatir, aku bakal hancurin dia. Dia nggak akan pergi. Bawa sepeser pun. Ngomong-ngomong, kan kamu bilang aku bisa sebut harga? Kalau gitu, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? Ini masalah besar. Dan kamu baru bilang sekarang, teman macam apa aku ini? 1 juta rupiah itu buat bikin aku khawatir. Bayar Bu Mona. Selesai. Makasih Bu Mona. Sandra, hubungi para eksekutif senior. Jadwalkan rapat dewan. Kita bakal copot kekuasaan Evan. Aku bakal ambil kembali milikku. Halo? Pak Evan, soal tabrakan itu, rumit. Gue lagi main di belakang layar, tapi harganya nggak murah.
Gak ada gunanya lu. Yang gini aja gak becus. Ngapain gue pertahanin elu? Uangnya gue yang tanggung. Elu yang urus. Oke. Kenapa sih mereka bekukan kartu hitam dari Mona? Sayang. Lagi lihat ponsel? Kelihatannya capek banget belakangan ini. Sayang. Bagaimana tekanannya? Rasanya enak kan? Sayang. Kartu hitam gue kok dibekuin? Aku mengajak klien makan siang hari ini. Pas mau bayar, ditolak. Malu banget rasanya. Gue juga lagi stres. Aku dapat telepon hari ini. Kartu hitam gue ditandain penipuan. Sekarang dibekukan. Lagi gue coba urusin. Nggak tahu kapan bakal dicabut. Sayang, bisa. Minjamin gue duit cash, kliennya itu bener-bener mimpi buruk. Perlu duit gede buat dapetin dia. Ini bener-bener nyebelin banget. Kenapa kau pukul aku? Jangan bikin makin parah dong, kartu hitamku dibekukan. Aku udah pusing banget sama urusan duit. Aku udah di ujung tanduk, malah minta duit cash. Tapi aku udah kasih kamu banyak banget. Masa kamu habisin semuanya, nggak bisa pakai duitmu sendiri dulu? Udah aku habisin semuanya untuk Susie dan Harry. Udah nggak ada sisa sama sekali. Ya, kau benar. Aku nggak mikir panjang. Aku yang atur sendiri. Aku akan ke kantor. Aku bakal lembur dan coba cari jalan keluar. Tidak ada pilihan lain. Masuk. Pak Evan, Transfer 750 miliar rupiah yang kita dapat kembali dari proyek itu ke rekening pribadiku. Dokumennya udah beres. Ini dokumen-dokumennya. Pak Evan, itu uang perusahaan ya? Transfer saja. Bu Mona yang menunjuk saya. Kenapa masih berdebat? Kau mau kerjaan ini atau tidak? Pergi. Halo? Bu Mona, seperti yang Anda katakan, Pak Evan sedang mentransfer 750 miliar rupiah. Sudah rekam? Saya merekam semuanya. Dan saya sudah punya dokumen persetujuan palsunya. Bagus. Pura-pura tidak tahu. Biarkan dia memindahkan uangnya. Kumpulkan semua bukti. Ya, Bu Mona. Evan, kau melakukan persis seperti yang aku duga. Bu Mona, Evan sedang mengalihkan dana perusahaan. Setelah dikonfirmasi dan kita sudah punya bukti, dia tamat sebagai manajer umum. Siap-siap untuk menangguhkannya. Kamu nggak boleh masuk. Kamu... Halo Pak Evan, rumah sakit Bakti nggak izinin aku masuk. Kedua korban ada di sana. Kami nggak bisa hubungi mereka untuk surat bebas tuntutan. Gak apa-apa, Edwin udah tamat. Aku akan ganti dengan orang baru. Setelah itu, aku bisa mainin mereka sesuka hati. Sekalian tunjukin saja apa akibatnya kalau mereka berani lawan aku. Oke. Ayo. Rapat hari ini membahas Direktur Rumah Sakit Bakti, Edwin Grant. Kita di sini untuk membahas perilakunya. 2 hari yang lalu, Edwin suruh satpam usir aku. Tanpa alasan sama sekali. Dia bahkan bilang aku nggak boleh masuk, padahal aku manajer umum. Ini serius. Ini bikin kerugian nyata. Aku minta Edwin dicopot dari jabatan direktur.
Pak Evan punya pasien yang dipukuli di dalam rumah sakit ini, lalu dia menyuruhku untuk mengusir mereka. Sebagai direktur, aku nggak bisa cuma diam saat itu terjadi sama pasien-pasienku. Pak Evan, itu salahmu. Dr. Edwin cuma membela pasiennya. Itu adil. Kalau Anda memecatnya karena ini, saya tidak bisa mendukungnya. Pak Evan, Anda harus jelasin ini sekarang. Ya, Pak Evan. Ya, Pak Evan. Ya. Kenapa? Jadi gitu aja, nggak ada satupun yang hormatin gue. Denger baik-baik, gue manajer umum di sini. Gue lebih tinggi dari kalian semua. Kalau kalian nggak setuju, pergi aja sama Edwin. Nggak ada yang keberatan? Oke. Langsung tanda tangan, lo. Bersihin mejamu hari ini juga. Pak Kevin, Anda bukan manajer umum lagi. Dewan baru saja memutuskan untuk menangguhkan Anda. Apa? Gak mungkin. Gue kena suspend? Apa-apaan ini? Gue nggak terima. Lu nggak ada hak bicara. Hari ini juga, gua yang jadi manajer umum sementara. Dan lu, sekarang ditempatin di fasilitas. Tugas lu cuma bersihin toilet. Kenapa? Kasih alasan. Kenapa gue kena suspend? Lo harus kasih jawaban. Kenapa? Mereka lagi buka penyelidikan buat lu. Penyelidikan apa? Lu udah tahu. Ini soal dana yang gue pindahin, mereka nggak mungkin tahu secepat itu. Nggak mungkin. Mana bisa? Nggak, suspend aja gue kalau mau. Gue nggak bakal bersihin toilet. Bukan gitu cara kerjanya. Gua manajer umum di sini. Apa kata gua? Itu yang berlaku. Nggak suka, bawa barang-barang lo dan pergi. Lo. Haha, lo udah bukan manajer umum lagi. Lo nggak bisa pecat gua. Kalau gitu, rapatnya udah selesai. Gua mau balik ke rumah sakit Bakti. Ayo pergi, ayo cepetan. Lo. Nah, kerjain tugas lo. Mulai dari lantai ini. Enggak. Mana bisa? Nomor yang Anda hubungi tidak tersedia. Kenapa? Sayang, kenapa sih mereka men-scoresku hari ini? Kenapa ya Dewan melakukan itu? Apa? Kamu diskors? Aku nggak tahu. Aku udah lama nggak terlibat. Bisa kamu ngomong sama mereka dan bantu aku kembali? Para eksekutif itu cuma dengerin kamu. Itu bakal membantu. Itu bukan ide bagus. Aku udah jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun. Ini bukan urusanku buat campur tangan. Kenapa dia bersikap dingin banget? Mungkin karena aku sibuk sama Harry dan nggak perhatian sama dia. Makanya dia nggak mau bantu. Enggak, aku harus benerin ini. Sayang, kapan terakhir kali kita jalan bareng? Aku bakal pesan meja di restoran Fiona. Makan malam romantis malam ini? Tentu. Baiklah, aku akan ambil meja terbaik untuk kita. Evan, kau mengkhianatiku. Sebaiknya kau bersiap-siap. Untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Sayang, pesan apa saja yang kau mau. Aku ke toilet dulu. Selamat malam, Bu. Ada reservasi? Kau tahu siapa aku? Aku kelihatan perlu reservasi? Malam ini penuh. Bisa tunggu di lounge? Berdiri. Meja ini aku ambil. Suara apa itu? Pelayan, kalian biarkan Gembel masuk sekarang. Jaga mulutmu brengsek. Keluar, sekarang. Usir dia. Ini mejaku. Maaf sekali, dia sudah ada di sini duluan. Aku tidak peduli. Sudah kubilang usir dia. Kamu tahu siapa aku. Buka mata kamu. Apa susahnya sih dimengerti? Kenapa kamu bekerja di sini? Keluar. Kamu dipecat. Kamu pikir kamu siapa? Ada apa ini? Suzy, kamu bisa kasih tahu kalau mau datang? Lama nggak ketemu ya?
Ada pelayan yang bikin kamu kesal? Sepupuku itu istri si manajer umum. Ganggu dia, habislah kamu. Kamu dipecat. Keluar. Lihat itu? Nah, sekarang aku siapa menurutmu? Tunggu. Jangan pergi. Kamu mau bela dia? Apa? Kamu pikir aku lupa urusin kamu? Aku mau meja ini. Usir si Jalang ini. Meja ini punyaku. Ingat baik-baik, restoran Fiona dimiliki oleh grup angkasa. Suamiku yang bayarin. Kamu nggak mau bikin aku marah. Maaf, Ibu. Kamu nggak diterima di sini. Pergi sana. Ini kan tempat Evan. Kamu tahu dia dipecat kan? Dia bukan manajer umum lagi. Maksudmu apa? Dia itu siapa buatmu? Aku bahkan belum dengar soal itu. Dengar. Aku nggak peduli cerita apa yang kamu karang. Kamu tetap akan diusir. Kalian, keluarkan dia. Lima menit. Kamu bakal merengek minta aku tetap di sini. Kamu bakal diusir masih sok jago. Lanjutkan ngomongmu, Jalang. Current. Penentik. Sayang, si Jalang ini ambil meja kita. Aku tadi mau usir dia. Udahan. Sayang, matamu nggak kenapa-kenapa. Lepasin. Nanti aku lihat. Jangan cuma berdiri di situ. Usir si Jalang ini dari sini. Oh, sayang, sebarin kabarnya. Si Jalang ini dilarang masuk ke semua properti grup angkasa. Pasang tanda di depan. Anjing aja nggak boleh, apalagi dia. Gimana menurutmu? Kamu itu siapa sih? Kamu gila. Aku bahkan gak kenal kamu. Sayang, kamu ngomong apa sih? Kenapa tiba-tiba kau pukul aku? Siapa yang kau panggil sayang? Kamu gila banget. Kamu yang harus pergi dari sini. Sayang, kamu kenapa sih? Kita kan sudah menikah bertahun-tahun. Diamlah. Aku sama sekali tidak pernah menikahimu. Kamu pukul dia keras-keras. Kukira kau setia pada selingkuhanmu. Ternyata tidak. Sayang, jangan dengarkan dia. Dia itu gila, dia cuma ngada-ngada. Evan Saputra. Kenapa kau panggil dia begitu? Kau jadikan dia selingkuhanmu. Evan, kamu dengar tuh. Dia tadi manggil aku selingkuhanmu. Sayang, jangan dengarkan dia. Semuanya ini istriku. Terus aku ini apa? Bertahun-tahun ini aku ini apa buat kamu? Anakmu jadi nggak bebas karena perempuan Jalang ini. Sekarang kau biarin dia gantiin posisiku. Dasar brengsek tak punya hati. Jangan cuma berdiri di situ. Keluarkan perempuan gila ini dari sini. Diamkan dia. Minggir sana. Aku bakal bunuh kamu. Aku akan membunuhmu. Kau mati kali ini. Keluarkan dia dari sini sekarang. Aku akan membunuhmu. Seret dia keluar. Raf, sungguh mengesankan. Ini yang kuinginkan. Gimana rasanya saling menghancurkan? Menyenangkan kan? Sudah, keluarkan dia dari sini. Susi, bajingan, bungkam mulutnya. Dasar brengsek. Dia itu istrimu? Lalu aku ini apa? Harry itu apa bagimu? Bajingan kau, penipu. Kau akan bayar. Keluarkan dia dari sini sekarang. Bungkam mulutnya. Bajingan. Dia gila. Evan, aku kira kau dan Susi itu pacaran. Aku tidak kenal kau. Enyahlah, atau aku akan tutup tempat ini. Minggir, berhenti merekam. Kembali ke meja kalian. Sudah. Aku sudah tidak lapar lagi. Sayang, tolong dengarkan aku. Aku bahkan tidak kenal wanita itu. Dia mengarang-ngarang semuanya. Sayang, dengar dulu. Aku bahkan tidak kenal wanita itu. Dia mengarang semua itu. Kenapa kamu tidak menjawab? Cuma spam.
Hei, sayang, aku perlu mampir ke kantor. Ada urusan mendadak. Kau sudah dipecat. Mau apa mereka sekarang? Antar aku pulang dulu. Oke. Ya, kamu lebih penting. Aku akan mengantar kamu pulang. Nomornya tidak tersedia. Evan Saputra, kau brengsek! Ibu? Bukannya ibu bilang akan menyelesaikannya dengan cepat? Berapa lama lagi ini? Aku terjebak di rumah dengan status bebas bersyarat. Aku bisa gila di sini. Menyelesaikan masalahmu. Ayahmu tidur dengan Ibu Yara. Ayah selingkuh sama Ibu Yara. Aku melihat mereka makan malam tadi. Ayahmu bilang si Jalang itu istrinya. Dia sampai mukul aku gara-gara cewek itu terus suruh aku pergi. Gimana bisa? Siang tadi dia masih baik-baik aja. Apa si nenek sihir itu yang bikin dia gitu? Jangan ikut campur. Diam aja di rumah, jangan cari masalah. Aku akan bicara dengan ayahmu besok. Nggak mungkin dia tiba-tiba marah tanpa jelasin alasan. Nenek sihir itu nggak mau tanda tangan surat bebas tuntutan? Sekarang malah nempel terus sama ayah. Dia benar-benar tak tahu malu. Tio, kumpulin anak buah. Kita urus si Jalang yang ganggu ayah. Si nenek sihir itu. Kita lihat apa dia masih nggak mau tanda tangan setelah kita hajar dia. Kita paksa dia tanda tangan, sekalian membalaskan dendam ibu. Sekalian dua-duanya. Sayang, aku turunkan kamu di sini. Aku nggak ikut naik. Ada urusan di kantor. Jadi kamu balik buat hadapi selingkuhanmu yang lagi ngamuk? Ya sudah, aku nggak bakal nahan kamu. Oke. Sayang, biar aku jelaskan. Ada alasannya. Bangsat, kamu beneran balik nih. Perempuan sialan itu istrimu ya. Terus kenapa kamu di tempatku? Sayang, tunggu. Jangan pukul aku. Jangan. Berhenti. Aku bunuh kamu. Aku bilang berhenti, kamu nggak dengar. Kamu sadar nggak siapa diri kamu? Masih aja kalap gini? Maksudmu apa? Siapa aku ini? Aku istrimu. Kamu memukulku gara-gara selingkuhan itu. Dan sekarang dia yang menggantikanku. Dan aku tidak boleh marah? Aku sudah lama menyembunyikan sesuatu darimu. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Menyembunyikan apa? Sebenarnya, kamulah yang... Ibu Evan, saya baru saja melihat putra Anda di garasi. Dia bersama banyak orang yang mengepung seorang wanita. Kelihatannya parah. Bukankah dia sedang bebas dengan jaminan? Mungkin Anda ingin melihat... Kamu tinggal di perumahan Permata, kan? Aku segera ke sana. Tunggu, disitulah Mona dan aku tinggal. Ayo pergi, cepat. Nenek sihir. Mau mati kamu benar-benar merayu ayahku? Merayu ayahmu, kamu harus tahu faktanya. Ibumu itu selingkuhan. Bualan! Katakan lagi tentang ibuku dan kamu akan menyesal. Lapor polisi, aku sumpah, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tanda tangani surat bebas tuntutan ini. Kalau tidak, aku akan melepas bajumu sekarang. Ban Ben, ngambil foto bugilmu. Lalu aku akan menyiarkanmu secara langsung. Supaya semua orang tahu betapa murahan dan tak tahu malunya dirimu. Itu tadi apaan sih? Sudah kubilang pelan-pelan, sekarang kita harus bagaimana? Aku cuma mau cepat-cepat nyusul Harry. Cepat naik taksi dan pergi. Biar aku yang urus ini, nanti aku nyusul.
cepat. Begitukah caranya minta maaf? Minta maaf pada putriku, lalu patahkan beberapa tulangmu sendiri. Nanti kalau kau udah sekarat, baru mungkin. Aku tanda tangani surat bebas tuntutan itu. Mimpi aja. Apa aku minta maaf padamu? Kau memang tak tahu kapan harus berhenti. Aku bakal kasih pelajaran, biar kau tahu aku serius. Hei, tangkap dia! Harry! Sudah berapa kali aku bilang, kau bebas dengan jaminan. Jangan cari masalah. Mau masuk bui lagi? Kamu? Ibu terlalu baik hati. Dia masih belum menandatangani surat bebas tuntutan itu. Kenapa kita nggak langsung tangkap dan paksa aja? Kalau dia tetap nggak mau tanda tangan, habisi dia. Lagi pula, aku melakukan ini buat ibu. Ibu nggak marah? Betul, aku akan cabik-cabik dia hari ini. Kalian telanjangi dia, patahin tangan kakinya, gantungin dia di alun-alun Dirgantara. Nenek sihir sekarang takut, berlutut, tanda tangani surat bebas tuntutan ini. Minta maaf 100 kali. Mungkin aku akan sisakan sehelai kain buat nutupin badanmu. Mundur! Mona, stop! Kau siapa sih? Aku pengacara Mona, Caleb Kusuma. Sentuh dia sekali lagi, maka kau bakal membusuk di penjara. Caleb Kusuma? Penasihat khusus grup angkasa dari firma hukum Kusuma? Siapa dia? Dia salah satu yang terbaik di bidangnya. Dia tak pernah kalah. Dia bisa bikin kau membusuk di dalam. Bu, dia cuma sendirian. Kita jumlahnya lebih banyak. Menurutmu dia bisa ngalahin kita? Kenapa nggak tangkap dia lalu potong lidahnya? Ayo kita lihat dia menang. Iya, bener. Lepasin bajunya juga. Gantung dia bareng wanita jalang itu. Itu bakal jadi tontonan seru. Beri ganti, mundur. Mundur. Polisi bakal datang. Mereka bakal datang. Mundur. Mundur. Vincent. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Ada panggilan masuk. Apa yang terjadi di sini? Kalian memukul mereka? Pak polisi, saya memicu SOS mereka mengeroyok kami. Benarkah bahkan mengancam nyawa kami? Itu tidak benar. Kami hanya bertengkar mulut. Tidak ada yang memukul mereka. Lihat mereka. Mereka baik-baik saja. Cuma karena kalian cepat datang. Kalau tidak, kami pasti sudah babak belur. Itu Harry Saputra. Dia menabrak anak saya saat mabuk. Dia sedang bebas dengan jaminan. Sekarang dia mau menakut-nakuti saya supaya saya menandatangani surat bebas tuntutan. Kamu bebas dengan jaminan. Dan masih bikin masalah, kami akan menahanmu lagi. Tidak, bukan itu yang terjadi. Bawa dia. Tunggu. Tunggu dulu. Pak polisi. Hanya salah paham. Saya adalah Ma dari grup angkasa. Saya suaminya direktur utama. Kalian tahu apa artinya itu? Saya bersumpah, Harry Saputra tidak sedang cari masalah. Ini hanya urusan keluarga. Urusan keluarga, ini hanya salah paham. Ini bukan urusan keluarga. Aku akan gugat ini sampai tuntas. Evan, kau pakai namaku untuk melindungi anak harammu? Kau benar-benar kurang ajar. Sayang, kumohon, dengarkan aku dulu. Dia cuma keponakan jauhku, makanya aku... Simpan saja kebohonganmu yang menyedihkan dan konyol itu. Aku sudah tahu segalanya. Susie adalah selingkuhanmu dan Harry adalah anak harammu. Kau sudah menggunakan uangku untuk menghidupi mereka selama hampir 20 tahun. Evan Saputra. Jangan lakukan ini padaku. Dia sedang bicara tentang apa? Kenapa aku tidak mengerti? Aku sedang bicara tentang apa? Aku direktur utama grup angkasa. Aku dan Evan menikah secara hukum. Kau yang jadi selingkuhan. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dia berbohong, benar kan? Aku istrimu, kau suamiku. Bersama Harry, kitalah keluarga yang sebenarnya, kan? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya ini. Ikut kami.
Pak polisi, dia memfitnah kami. Dia tidak punya bukti. Tentu saya aku punya. Aku memang punya. Tanda tangani surat bebas tuntutan ini. Kalau enggak, aku bakal telanjangin kamu sekarang juga dan ambil foto telanjangmu. Terus aku bakal siarkan kamu secara live. Biar semua orang lihat betapa murahan dan tak tahu malunya kamu. Jalang, kapan kau merekamnya? Makasih ya buat perekam suara yang kamu kasih. Akhirnya kepake juga nih. Kalian semua. Kalian juga ikut kami. Jangan macam-macam. Ini bakal lebih mudah buat kalian. Jangan bawa anakku pergi. Tidak, Pak. Kayak kami tidak bersalah. Ayo. Ayo pergi. Sayang, kita harus gimana? Saya pengacara Mona. Anda harus menandatangani surat cerai. Secepat mungkin. Sayang, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku bersumpah padamu. Aku akan putuskan hubungan dengan mereka. Aku tidak akan bertemu mereka lagi. Tolong maafkan aku. Sayang. Dasar brengsek tak punya hati. Pokoknya aku takkan pernah memaafkanmu. Kita bercerai. Keluar dari rumahku. Baik. Kalau kamu memang bersikeras, kita bercerai saja. Tapi kita sudah menikah bertahun-tahun. Semua penghasilan kita dan aset yang kita beli bersama adalah harta bersama. Kalau berharga steroid. Selama kamu menjalankan grup angkasa, kamu cuma menyalahgunakan kekuasaan dan menindas orang lain. Kamu tidak memberi kontribusi apa-apa, tapi kamu jelas meninggalkan masalah besar. Berkat Dewan Direksi, perusahaan tetap berjalan. Sekarang kamu mau bagian dari asetku? Tidak usah menceramahiku. Hukum bilang kita bagi dua, jadi kamu harus patuh. Ya, aku berselingkuh. Mungkin bagianku sedikit berkurang. Tapi kalau kamu tidak memberiku bagianku, perceraian ini tidak akan terjadi. Sayang, kamu dapat berapa dari perceraian ini? Paling enggak beberapa triliun lah. Minta maaf. Salah aku udah lama nyembunyiin ini darimu. Nanti setelah aku bercerai, kita baru benar-benar nikah. Nanti, kita akan tetap jadi keluarga triliuner dan kita bisa bebasin Harry. Nah, gitu dong. Bisa aja aku maafin. Jalang, cerai aja sana. Gue takut sama lo. Setelah bercerai, separuh harta lo jadi milik Evan. Kita bisa kantongi beberapa triliun dan tetap hidup kayak raja. Mona, aku sudah muak denganmu sejak lama. Aku minta kendali grup angkasa sama kamu, tapi kamu nolak mentah-mentah. Kamu malah bikin aku ngemis kayak orang bego. Mana ada laki-laki yang tahan? Makanya aku cari yang penurut dan manis. Apa salahnya? Nah, bener kan cewek yang paling dicintai Evan ya aku. Cewek dominan kayak lo emang pantas dibuang. Terus, apa masalahnya kita cerai? Aku punya uang dan keluarga yang bahagia. Aku nggak perlu lagi nahan kelakuanmu. Aku sudah tak sabar menceraikanmu. Lo pikir, gue mau cerai tanpa tahu rencana lo? Evan, saat aku bilang cerai, maksudku kau pergi tanpa bawa apa-apa. Kau takkan dapat sepeser pun. Mimpi kali. Kenapa aku harus pergi dengan tangan kosong sih? Kenapa? Karena ini. Kau mencuri 750 miliar rupiah dari perusahaan. Semua buktinya ada di sini. Jumlah sebesar itu cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Kau sudah tahu dari dulu? Aku sengaja membiarkanmu melakukannya. Aku sudah lama menunggu hari ini. Kau punya dua pilihan, pergi dengan tangan kosong dan jaga kebebasanmu. Atau aku laporkan kau karena penggelapan dan kau habiskan hidup di penjara menjahit seragam. Aku tak takut dengan bukti-bukti palsu itu. Aku sudah menguasai industri ini selama bertahun-tahun. Aku punya koneksi di mana-mana. Satu telepon saja cukup untuk membersihkan namaku dan menyelamatkan aku dari masalah ini. Dan kau? Kau cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Kau tak bisa mengalahkan aku. Bukti-bukti palsumu itu? Dengar. Haji Asenggan itu. Mustahil. Aku masuk penjara. Hei Bulo, lama tidak berjumpa. Aku mau minta tolong.
Dasar sampah. Aku bahkan belum beresin urusan denganmu untuk Bu Mona. Berani-beraninya kau minta tolong padaku? Pergi sana! Urusanku denganmu soal Bu Mona saja belum selesai. Beraninya kau minta bantuanku? Enyahlah. Tunggu, Bulo, kenapa tiba-tiba? Aku sudah dengar dari Bu Mona. Dia akan menceraikanmu. Sopan santun yang kau tunjukkan dulu, itu semua cuma demi Bu Mona. Ternyata kau mengkhianatinya. Jiji, jangan mendekatiku. Halo, Bulo. Hey, halo. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Aku sudah menyebarkan berita soal semua perbuatanmu. Tidak ada yang akan membantumu sekarang. Kau pikir kau istimewa. Kesuksesanmu dalam bisnis cuma karena koneksi keluargaku. Tanpa aku, kau bukan siapa-siapa. Bersiaplah membusuk di penjara. Sayang. Sayang, gimana ini? Cepat, cari akal. Yara. Benar, masih ada Yara. Aku ayahnya. Dia pasti tidak akan mengabaikanku. Hei, Yara, kamu di mana? Rumah sakit. Emangnya, kenapa kau di sana? Kamu sakit? Aku akan menjengukmu. Yara. Kolu kamu parah banget. Aku ditabrak orang mabuk. Siapa pelakunya? Katakan padaku. Aku akan menuntut keadilan. Pak Zaki, putri saya Yara ditabrak sama supir mabuk. Saya butuh Anda tangani kasus ini sekarang. Saya akan bikin mereka bertanggung jawab. Saya akan mengusutnya sampai tuntas. Tapi Pak Evan yang nabrak dia itu? Saya nggak peduli siapa dia. Dia harus bayar atau Anda dipecat. Oke, I urus sekarang juga. Yara. Ayah minta maaf. Jangan marah sama ayah ya. Ayah lagi sibuk banget belakangan. Ayah nggak tahu lukamu separah ini. Jangan khawatir ya. Ayah bakal nemenin kamu dari sekarang. Lagi haus, ayah ambilkan air. Makan apel yuk. Iya, betul. Dulu waktu kecil kamu paling suka apel. Ayah kupas satu buat kamu. Yara. Ayah, ini? Ayah mau minta tolong nih. Ibumu. Ada sedikit kesalahpahaman gitu. Bisa nggak kamu ngobrol sama dia buat ayah? Yara. Kamu tuh ngapain di sini? Jangan ganggu dia. Kenapa saya nggak boleh di sini? Saya kan ayahnya. Lagi pula, kenapa kamu nggak kasih tahu saya kalau lukanya separah itu? Beneran? Kamu tanya kenapa sama saya? Kamu tahu nggak siapa yang nabrak Yara? Sayang, pengacara yang kamu sewa itu Zaki, dia tiba-tiba berbalik melawan kita. Bagaimana bisa? Dia mengeluarkan bukti dan bilang Harry yang melakukan tabrak lari. Sekarang Harry dalam masalah serius karena menghindari tanggung jawab. Dia sudah ditangkap dan menunggu vonisnya. Apa yang terjadi? Aku menyuruhnya menangani kasus Yara. Bagaimana dia bisa memutarbalikannya melawan Harry? Dia cari mati ya? Mungkinkah? Harry yang menabrak Yara. Sementara aku menemaninya saat dia berjuang untuk bertahan hidup di ICU, kau malah sibuk menutupi perbuatan anak harammu. Kau dan selingkuhanmu lah yang memaksa Yara dan aku menandatangani surat bebas tuntutan itu. Nggak mungkin! Tidak heran. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku nggak guna. Aku benar-benar nggak guna. Aku benar-benar tidak berguna. Maksudmu apa? Bahkan kalau kau tahu apa yang bisa kau lakukan, membantu istrimu dan anakmu, lalu memenjarakan Harry, Harry juga darah dagingmu sendiri. Dia menyandang namamu. Dia lebih baik daripada yang tidak menyandangnya. Sayang, Harry adalah anakku. Mereka berdua adalah anak-anakku. Aku tidak bisa hanya memperhatikan Yara dan mengabaikan Harry. Lepaskan aku. Yara.
Harry adalah adikmu, jangan marah padanya. Lupakan saja ya, aku akan menyuruhnya minta maaf. Yara tidak punya saudara laki-laki. Kau tidak layak jadi ayahnya. Setelah Harry memukulku, kau cuma sibuk nutupin kesalahannya. Kau bahkan tidak tahu aku di ICU dan hampir mati. Bahkan saat aku minta tolong, kau nggak peduli hidup atau matiku. Ayah, ini terakhir kali aku memanggilmu begitu. Ibu sudah tidak menginginkanmu lagi, dan mulai sekarang kau sudah mati bagiku. Yara, aku ini ayahmu. Kamu tidak bisa mengabaikanku begitu saja, Yara. Yara sudah nggak mau sama kamu lagi. Siapa nih yang harus minta tolong? Percuma saja. Kamu punya waktu 10 detik untuk memutuskan. Tanda tangani ini atau masuk penjara. Rumah yang ditempati Susi sekarang, mobil yang dia kendarai, dan semua perhiasan serta tasnya, semuanya dibeli pakai aset bersama kamu dan Mona. Kami akan ambil kembali semuanya. Hak apa yang kamu punya? Itu semua barang milikku. Satpam, keluarkan mereka dari sini. Siap, Bu. Minggir. Sudah, baik. Kamu sudah aman sekarang. Pak Kusuma, terima kasih sudah membantu ibu. Mau sebuah berkat kamu. Kalau gitu, kasih tahu ibumu hal-hal baik tentang aku. Dia sebentar lagi akan kembali lajang. Hei, tunggu, berhenti. Bos kami udah bilang, nama burukmu udah tersebar di seluruh industri. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakanmu. Pergi sana. Sayang, kerjaan rendah aja kamu nggak dapet. Kita mungkin masih punya sedikit aset berharga, tapi kalau begini terus, kita akan habis juga akhirnya. Apa yang bisa kulakukan? Si Jalang itu bikin aku masuk daftar hitam di seluruh kota. Lagi pula, masa kamu nggak bisa mikir cara cari kerja? Aku bertahun-tahun nggak pernah kerja. Gimana mau kerja? Dengar ya, aku sudah bersamamu lebih dari 20 tahun. Kamu harus terus menafkahiku. Halo, Ibu. Evan, mana uang saku 750 juta rupiahku buat bulan ini? Duitku hampir habis buat judi di kasino. Ibu, aku nggak sanggup kasih uang saku sekarang. Mona tahu tentang Susi dan Harry. Dia menceraikanku dan mengambil segalanya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Apa? Bertahun-tahun dia cuma melahirkan anak yang bawa nama dia doang. Kan wajar aja kalau kamu punya anak sama orang lain. Sekarang dia mau cerai dan kamu pergi dengan tangan kosong? Tidak mungkin, aku temui dia sekarang. Biar tahu siapa yang berkuasa. Ibu? Ibu! Semuanya. Lihat. Nenek tua seperti aku udah nggak sanggup lagi. Sejak anakku menikah dengan Mona Larasati dari grup Angkasa, dia udah ngabdi total untuk perusahaan ini. Selama bertahun-tahun, menantuku itu... Dia ngomongin apa? Dia nganggap aku rendah karena aku dari desa. Dia terus-terusan nyiksa aku. Ada apa ini? Dia nggak ngizinkan anakku kasih aku duit. Bahkan dia usir aku. Sekarang ini, itu, aku tinggal keterlaluan di gudang tua yang bocor. Di sana dinginnya minta ampun. Apa ini beneran direktur utama grup Angkasa? Iya, aku dengar Evan Saputra menikah masuk ke keluarga Larasati. Kayaknya bener tuh, memperlakukan nenek tua kayak gini keterlaluan. Iya. Ya ampun. Hei, kenapa kalian pada ribut di sini? Pergi dari sini. Siapa yang izinkan kamu fitnahin Bu Mona di sini? Bu Mona sudah bilang dia akan menguliti kamu hidup-hidup kalau kamu masih berani bicara buruk tentang dia. Tangkap! Kalian mau apa? Kalau masih ngomong nggak karuan, kami habisi kamu. Iya. Bu Mona gawat. Ibu Evan ada di sini mengaku kamu nyiksa dia. Live streamnya viral banget.
Netizen semua ngehujat kamu. Saham perusahaan juga anjlok. Aku akan urus dia. Pergilah, aku segera nyusul. Oke. Pelan-pelan, Bu. Yuk, berdiri. Bu, gimana? Baik-baik saja? Terima kasih, Nona-Nona. Astaga, tolong ceritain. Gimana mungkin nenek tua miskin dan lemah kayak aku bisa lawan? Direktur utama perusahaan besar. Ibu, jangan khawatir. Walaupun dia berkuasa, masih ada hukum. Di dunia ini, kami bakal bantu ibu dapat keadilan. Keadilan? Kamu percaya semua omongannya? Itu namanya adil? Astaga, dia datang! Dia datang lagi buat menyiksaku. Bertahun-tahun ini dia selalu nindas aku. Dia sampai mukul aku. Aku nggak tahan lagi. Lihat tuh, mereka semua di pihakku. Meski kamu bercerai, semua hartamu akan jadi milik Evan. Jika tidak, aku bakal hancurkan hidupmu. Perusahaanmu juga bakal bangkrut. Baju lusuh dikit langsung bilang disiksa. Gelang ini terbuat dari batu permata langka yang harganya miliaran. Kalau aku nggak pernah kasih dia uang, gelang ini dari mana? Jangan percaya dia. Dia yang selalu menjebak aku. Jangan percaya omong kosongnya. Oh, begitu? Lalu mana kamu jelaskan laporan bank ini? Dalam 20 tahun terakhir, Mona dan Evan memberimu uang saku bulanan dari 1,5 miliar rupiah menjadi 7,5 miliar rupiah. Itu bukti semua asetmu. Ya ampun, ini... Mona memberimu villa bernilai puluhan miliar rupiah dan 2 mobil mewah yang masing-masing bernilai lebih dari 45 miliar rupiah. Setiap liburan, dia membanjirimu dengan hadiah bermerek. Itu yang kamu anggap pelecehan? Gila! Rumah mewah di lingkungan ultra mewah. Tapi kamu bilang dia melecehkanmu? Tepat sekali. Bu Mona, Pak Caleb. Keduanya baru saja mengakui Doris Bolk mengirim mereka untuk menyerangnya atas nama kalian. Ya ampun. Kamu bohong pada kami dan pakai kami sebagai pionmu. Tidak, bohong. Aku sudah telepon polisi. Mereka akan segera tiba. Kau sudah mencemarkan nama baik dan merugikan grup angkasa. Aku akan menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi darimu. Kami menerima laporan. Ikuti kami. Jangan tangkap aku. Lepaskan, jangan tangkap aku. Hei, lepaskan dia. Lepaskan dia sekarang. Ada apa ini? Evan, mereka ganggu aku. Ini ulahmu. Lampiaskan ke aku, jangan ke dia. Jangan ganggu ibuku. Ibumu mencemarkan nama baik Mona. Ini balasan yang pantas buat dia. Bawa dia. Minggir. Sayang, bisa nggak kau jangan sekejam itu? Ibuku sudah tua, sempat kehilangan akal sehat. Jangan dendam terus padanya. Mimpi. Dia pantas menerima ini. Oh iya ya, kau bilang lampiaskan ke kau kan? Jangan khawatir, kau akan dapat bagianmu juga. Beberapa hari lagi kau akan dapat panggilan sidang. Sayang, aku sudah serahkan segalanya. Bukannya kau mau memaafkan kasus penggelapan uang itu? Itu benar. Tapi kali ini kau dituntut karena bigami. Poligami? Kapan aku pernah melakukan poligami? Dalam 20 tahun terakhir, kamu menghabiskan separuh waktu itu hidup dengan Susi sebagai suami istri. Anak harammu sudah dewasa. Susi juga mencantumkan kamu sebagai pasangannya di semua dokumen resmi. Bukankah itu sudah cukup untuk menuduhmu poligami? Satu tuduhan, dan itu bakal terbukti. Tidak, aku sudah pergi tanpa bawa apa-apa. Kamu tidak bisa memasukkanku ke penjara. Kamu pantas pergi dengan tangan hampa. Dan poligami adalah kejahatanmu. Kamu pantas dihukum. Bawa dia pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Mona, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Jalan. Mona, kamu tidak bisa melakukan ini. Mona, semoga kamu membusuk di neraka. Mona. Si jalang itu. Tidak, aku nggak bisa masuk penjara. Aku harus cari cara untuk menghadapi si jalang itu. Ibu kamu di mana? Bukannya dia menghadapi Mona. Jangan sebut-sebut itu. Dia ditangkap. Kita harus apa sekarang? Aku baru dengar Harry mendapat hukuman berat. Dia dihukum 7 tahun penjara. Apa? Kita akan bagaimana? Kita sekarang tidak punya uang dan tidak ada tempat untuk menginap malam ini. Sungguh ibumu tidak berguna.
Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kamu tidak jelek dan baru 38 tahun. Mungkin kamu masih bisa punya anak. Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Kurban telah menghidupimu hampir 20 tahun. Sekarang saatnya kamu membalas budiku. Kamu gila. Dia nggak jelek-jelek amat, cuman agak terlalu tua aja. Aku bisa kasih maksimal lah 3 Ryushu. Enggak, ini enggak cukup. Masih ada kasus poligami yang harus kutangani. Andai saja si bangsat itu mati sekarang, aku bisa mewarisi semua hartanya. Selama masa tenggang cerai. Aku mohon, tolonglah, bisa pinjamkan aku uang? Aku butuh 150 ribu tapo, 750 aja juga boleh. Nyawa anakku taruhannya. Kalau aku bisa dapat uangnya, aku akan lakukan apa aja. Halo, tunggu. Hei! Butuh apa? Aku akan kasih kamu di 3.000 ribu. Simpan saja. Kamu beneran mau lakukan apa aja? Aku mau. Kuat baik kerat wati mejana untukmu. Nggak perlu segitunya. Kamu cuma perlu lakukan satu hal buat aku. Hei, mobilnya udah keluar area. Benz hitam. Plat nomornya 11 Ikuti. Siap, aku melihatnya. Aku urus. Cepat tandunya. Bawa ke sini. Dia harus mati. Dia harus mati. Mbak, gimana keadaannya? Bapak keluarga penumpang? Dia sudah meninggal, kan? Dia udah meninggal? Beneran udah meninggal? Aku suaminya. Sekarang semua hartanya milikku. Keadaan sudah berbalik. Akhirnya keadaan berbalik. Uang miliarannya dan perusahaannya semuanya milikku. Semuanya milikku. Hahaha. Bukannya kamu terlalu cepat senang? Masih hidup? Gimana bisa? Apa? Lo pikir lo bisa bunuh gue? Bukannya dokter bilang dia udah mati. Ini apa sih? Saya kan nggak pernah bilang ada yang mati. Waktu saya geleng kepala, maksud saya mobilnya kosong. Bapak aja yang nggak paham. Gak mungkin. Terus siapa yang nyetir? Lo nggak tahu autopilot? Terus gimana lo tahu harus turun duluan? Gimana lo tahu bakal ketabrak? Kamu kira aku nggak peduli sama keselamatan Mona? Dan aku bakal biarin kamu bebas berkeliaran tanpa waspada sama kamu? Halo Pak Caleb. Evan udah nyewa orang buat nyelesain Bu Mona. Tetap awasi dia. Laporkan semua gerak-geriknya ke aku. Aku sendiri yang bakal ngasih tahu Mona. Hari itu, dari saat kamu keluar dari ruang bawah tanah itu, aku udah nyuruh orang ngikutin kamu. Kami tahu semua hal yang udah kamu lakuin. Enggak, aku enggak ngapa-ngapain. Kami dapat laporan soal perdagangan perempuan sama pembunuhan balas dendam. Ikut kami. Aku cuma numpang lewat. Mana buktinya? Mana buktinya kalau aku pembunuh? Bukti tentu saja ada. Orang-orang yang mengikutimu merekam semuanya. Cuman udah agak jadul. Aku cuma bisa kasih 3 miliar rupiah paling-paling. Di rumah pria itu, kami nemu sebagian uang yang kamu kasih ke dia. Itu bukti yang kuat banget. Cukup buat nangkep kamu. Awalnya cuman bigami, paling cuma 2 tahun di penjara. Sekarang jadi percobaan pembunuhan. Hukumannya bakalan jauh lebih lama lagi. Dan kamu masih mau mewarisi miliaran hartaku?
Tetap aja di dalam sel itu dan membusuk di sana. Sayang, aku salah. Aku tahu, aku udah salah besar. Ini semua salah aku. Sayang, anggap aja aku nggak penting dan bebasin aku ya. Kasih aku kesempatan. Aku akan menghilang selamanya. Aku mohon. Pak polisi bawa dia. Pergi sana ke neraka. Persetan kau! Udah aman sekarang. Semuanya udah beres. Aku terluka nih. Nggak apa-apa kok, cuma lecet doang. Yang penting kamu baik-baik aja. Akhirnya aku pulang, pas banget buat tahun baru. Yuk kita rayakan dengan meriah. Ini sebuah awal baru buat segalanya. Kita ini termasuk aku juga dong. Aku boleh ikut merayakan sama kalian tahun ini? Tentu saja. Kamu sudah sangat membantu kami. Lagi pula kamu masih jomblo. Kami ajak kamu sekali ini saja. Kalau gitu, nanti kalau aku udah nggak jomblo lagi, apa aku boleh menghabiskan setiap tahun baru sama kalian? Kita lihat saja nanti kinerjamu, Pak Kusuma.